Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Mari kita akhiri semua ini. Mari kita buat Meteka nggak betah di rumah. Rani menggumam sambil berbalik arah menuju ke rumahnya lagi. Masalah bukannya untuk dihindari, akan tetapi harus dihadapi dengan kepala dingin. Namun, sampai ke rumah dia harus bertemu bapaknya dulu sambil membicarakan perihal uang 102 juta lebih yang sedang dipegangnya itu supaya segera aman. Keesokan harinya, Bu Marni tampak menggerutu saat di meja makan belum tersedia masakan apapun di sana. Ya, Rani memang sedang malas untuk melakukan apapun. Jika biasanya pukul 6 pagi makanan sudah tersaji di atas meja, pakaian sudah bersih dan juga beberapa piring kotor sudah dicuci olehnya. Tetapi tidak untuk hari ini dan hari-hari selanjutnya. Bu Marni rajin hanya beberapa hari yang lalu saja, tetapi tidak untuk setelahnya. Mungkin karena mobil milik Rani sudah dijual, wanita tua itu kembali ke sikap asalnya. "Dek, belum masak?" tanya Hilman sambil membuka tudung saji. Rani yang baru memandikan Sasa pun kemudian melirik ke arah jam dinding yang berada tidak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Memangnya waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Dia mencebik saat mendapati suaminya yang selalu tidur larut malam dan bangun sesuka hati. "Enggak," sahut Rani cepat. "Loh, kita nanti makan apa, dong?" timpal Bu Marni. "Mulai saat ini, aku tidak akan mengurusi urusan kalian lagi. Sudah beberapa hari yang lalu, kalian berdua membuat aku benar-benar emosi. Aku tidak ingin berdebat. Kalau ibu ingin makan, ia masak sana sendiri untuk kami serumah. Aku sudah tidak mau menjadi pembantu di rumah sendiri." Tukas Rani santai sambil mengeluarkan unek-uneknya. Eh, apa maksudmu? Siapa yang bilang kamu pembantu di rumah ini, Dek?" tanya Hilman meninggi. "Gak ada yang menganggap kamu seperti itu," imbulnya dengan nada marah. Rani kemudian mendesis saat mendengar Hilman yang kembali menyanggah. "Memang tidak ada yang mengataiku sebagai pembantu. Tapi, Mas tahu sendiri kan jika pekerjaanku di rumah itu tidak ada habisnya." Hilman diam. "Mulai dari mencuci piring kotor bekas makan ibu sendiri aja, ibu tidak pernah melakukannya. Baju juga aku yang mencucinya selama ini. Sementara untuk membersihkan rumah, seperti nyapu ngepel dan memasak aku juga yang melakukan. Selama Mas di rumah, Mas apa pernah melihat ibu melakukan pekerjaan seperti itu? Enggak, kan?" sela Rani dengan cepat. Apalagi ditambah dari masalah keuangan mereka yang tidak menentu, tentu saja Rani keberatan jika harus menjadi tulang punggung bagi mereka. Jika Hilman, dia bisa saja maklum. Tetapi tidak untuk ibu mertuanya. Sebagai seseorang yang menumpang hidup, seharusnya Bu Marni membantunya sedikit supaya meringankan beban sehari-hari. Ini sudah seharian bekerja menjadi penjahit dengan upah yang tidak menentu, tetapi masih harus mengurus semua urusan rumah tangga. Bahkan, ibu mertuanya itu tidak mau menyetrika baju milik beliau sendiri. Jangankan untuk menyetrika, Bu Marni saya disuruh mengangkat jemuran tidak mau. Apalagi untuk melipat baju, wanita tua itu tidak pernah melakukannya sama sekali. "Loh, Dek, ibu kan numpang di sini, berarti ibu juga tamu di rumah kita. Apa kamu lupa jika memuliakan tamu itu pahalanya sangat besar? Pelajaran agama masih nyantolkan di kepala kamu?" Sungut Hilman berkilah. Dalam posisi seperti ini saja, sang suami masih tampak membela ibu mertuanya itu. Rani hanya bisa mendengus kasar dan membuang pandang saat Hilman berkata layaknya seperti lelucon. "Apa Mas bilang? Tamu?" Rani mencebik. "Kalau merasa jadi tamu, harusnya tahu diri sedikit dong, Mas. Ini itu kan rumahku. Numpang itu seharusnya juga bisa jaga sikap. Ini apa yang ibu lakukan, Mas? Setiap hari berantem sama tetangga, cari gara-gara dengan cara pamer. Dan yang terakhir apa, Mas? Sudah lupa ibu kena masalah apa?"
Hilman tampak tercengang dengan kata-kata dari sang istri yang berbicara panjang lebar. Tepat ketika Rani dan suaminya sedang beradu mulut, Bu Marni menyela. Jadi kamu keberatan ibu tinggal di sini? Keberatan ngerjain tugas kamu sendiri? Nyuci, nyapu, ngeoel. Itu kan emang tugas kamu. Ibu di sini tamu, sama seperti kata Hilman, Ran. Mau dilaknat Tuhan karena banyak protes? Rani menoleh. Lihatlah, santai sekali ibu mertuanya itu berbicara. Seolah apa yang dilakukan wanita tua itu benar. Semua benar dan Rani tak boleh menyalahkan sama sekali. Justru ibu yang akan dilaknat Tuhan karena zalim sama menantu. Rani menjawab sinis. Kamu itu emang gak bisa ngehargain ibu ya, Ran? Mana ada? Bagian mana yang aku gak ngehargain ibu? Dari mana? Rani tanya. Aku sudah melayani ibu dari dulu. Tapi ibu gak mau berubah sama sekali. Masih aja Miles. Nyuci piring sendiri aja takut kuku rusak. Udah keriput aja, sok. Dia lantas memutar langkah dan pergi dari sana. Mendengarkan ucapan mereka yang bak sekumpulan lebah sebab tak ada makanan di rumah. Kenapa harus pusing? Bukannya ibu mertua Rani itu masih sehat walafiat? Beras ada tinggal cuci. Sayur mayur di kulkas banyak dan ada telur juga di sana. Tinggal masak dan gerak sedikit saja masa ibu mertuanya itu tidak mau? Ya, kali ini Rani harus tegas. Sekali-kali supaya ibu mertuanya itu tahu diri. Dia hanya mendengarkan ocehan ibu mertuanya itu yang hendak memasak sambil membanting peralatan masak di daur. Jika Rani tak segera beranjak dari sana, mungkin dia sama gilanya dengan suami dan ibu mertuanya tersebut. Mereka pikir aku masih mudah dibodohi? Gak semudah itu. Tukas Rani sambil merebah di kasur. Badannya terlalu lelah sejak semalam. Belum lagi lelah pikiran akibat perbuatan sang mertua yang sanangat di luar Nurul dan tak habis fikri itu. Saat Rani ngelonin anaknya, Hilman lantas datang menyapa. Merayu lebih tepatnya. Dek, bantuin ibulah sana. Kasihan, ibu. Cuma masak nasi, motmong sayur dan nyemplungin ke wajan, Mas. Memangnya itu susah, ya? Nasi tinggal cuci di bawah keran, masukin panci, colokin, tunggu setengah jam, mateng. Ganam harus nunggu nanam padinya dulu. Itu sayuran juga tinggal siangi, iris bumbu dan tumis. Udah kelar. Ada telur, tinggal ceplok. 2 tungku kompor itu bisa digunakan sekaligus. Disambi-sambi juga bisa. Nggak harus nyari uang dulu buat beli sayurannya. Nggak harus beli ke toko dulu untuk beli bahan-bahannya. Baju kotor tinggal cuci. Udah ada detergen, air dan jemuran. Mau apa lagi? Rani menyalak ucapan sang suami dengan kata-kata pedas bin panjang lebar. Hilman menatap istrinya yang sedang menatap tajam dengan dagu menantang. Kamu nggak mau? Enggak. Masih untung aku nggak minta uang dari kamu juga, Mas. Sekarang mau makan ya terserah, nggak makan ya terserah. Potong Rani dengan cepat. Lah kamu, makannya gimana kalau nggak masak? Tanya Hilman lagi. Aku diet, nggak perlu makan banyak. Ran. Hilman menatap istrinya dengan lekat. Dia kelihatan ragu untuk melanjutkan ucapan saat Rani melirik sinis nan tajam. Sementara Rani hanya sengaja diam dan menunggu suaminya. Bantuin masak aja. Biar ibu yang cuci, Bah. Bodoh amat. Mas gak ngasih aku uang, ya jangan minta yang aneh-aneh. Aku bukannya pelit, tapi mas itu, hey ish. Sama halnya dengan ibu. Aku hanya menyediakan kebutuhan kita sehari-hari. Masalah makan atau tidak, ya minta ibu sana. Aku bukan menelantarkan kamu dan tak bertanggung jawab sebagai istri, Mas. Tapi karena kamu kemarin mencuri uang tabungan Sasa, jadi ini hukuman buat kamu. Silakan kalian berdua berbagi tugas. Mas nganggur juga, kan? Aku tak melarang sama sekali. Listrik, gas, dan iuran air aku yang bayar. Semua itu tagihannya membengkak dan Mas nggak ngasih uang yang cukup sama aku. Mas nggak tahu kan jika uang 2 juta 2 bulan itu nggak cukup untuk semuanya?
Itu sih karena kamu aja yang nggak pandai ngelola, Dek. Sangkal Hilmaan meninggi. Oh iya? Nggak pandai ngelola? Ya? Ya udah. Mulai besok, Mas aku kasih 1 juta. Ini tanggal 7. Jadi uang 1 juta itu harus cukup sampai bulan depan di tanggal 7 juga. Itu untuk uang makan, beli detergen, diaper Sasa, bedak, sayur mayur, listrik dan uang iuran air PDAM. Beras sudah ada, jangan khawatir. Gimana? Setuju? Usul Rani. Dia ingin tahu bagaimana sang suami mengelola uang tersebut. 1 juta sebulan, itu artinya 30.000 sehari. Dia saja sampai kelimpungan mencari kekurangannya. Hah? Gak bisa gitu, dong, Dek. Mas kan laki-laki, masa? Ya makanya sekali-kali jadilah wanita dan ibu rumah tangga. Biar Mas bisa ngitung, sehari itu habis berapa banyak. Biar gak banyak ngeluh aja dan nyalain aku sebagai istri yang gak bisa ngelola uang. Sudah, keputusan ini deal. Sehari aku ngasih jatah Mas 35.000, Mas belanjakan sampai kita semua yang di rumah jenyang. Dengan menu 3 kali yang berbeda pula. Dek, ini sudah keputusan final. Mau protes? Hilman tampak mengetatkan rahang. Otot-otot pada wajah tampan itu tercetak jelas dan menonjol menahan amarah. Tapi untuk Rani, peduli apa dia? Terserah. Hilman jual, Rani borong. Hilman dan ibunya berulah. Rani hanya bisa mengikuti peran yang dimainkan mereka. Entah apa yang dilakukan Hilman dan ibu mertuanya, Rani tak mau ambil pusing. Selepas menjahit sampai tengah hari, dia hendak melaksanakan sholat zuhur dan membangunkan Sasa untuk makan siang. Ya, diam-diam dia membeli makanan jadi dan memakannya di kamar. Saat teringat ucapannya, ia sebenarnya juga merasa kasihan terhadap Hilman dan Bu Marni. Tapi jika dirunut kembali, toh merekalah yang berbuat ulah terlebih dulu. Jadi, biarkan saja, bukan? Tuan Putri sudah bangun. Mau makan? Tanya Bu Marni dengan nada yang dibuat-buat. Rani tahu jika itu adalah cibiran keras, tapi Rani mana peduli. Dia tak ingin makan masakan ibunya ya Bu, pasti terasa amburadul. Mata ibu mungkin sudah rabun. Bangun dari tidur panjang dan akan menerornya. Apa dia nggak dengar aku dari tadi jahit? Gerutu Rani dalam hati. Tanpa menjawab, wanita berusia 27 tahun itu memilih menuju lemari pendingin. Mengambil air mineral dan meneguknya tanpa duduk. Selepas menuntaskan dahaga, Rani kemudian pergi menuju ke kamarnya kembali. Namun belum sampai di sana, ia berpapasan dengan Hilman. Dek, udah makan? Tanyanya. Udah? Sahut Rani cuek. Dia masih tampak kesal dengan suaminya itu. Dek, masalah yang tadi, jangan. Mulai besok Mas yang ngatur semuanya. Kata Mas aku nggak bisa ngatur keuangan, kan? Ya udah, 1 juta bersih harus Mas gunakan untuk semua keperluan rumah. Putus Rani dengan final. Enak saja dia mau dijadikan pembantu di rumah sendiri. Kalau tidak salah, ya lawap. Ini rumahnya. Tak sepatutnya ibu mertua dan suaminya itu bertindak sesuka hati dan terus saja melukai perasaan. Dek, tapi tolong. Untuk masak, kamu aja, ya. Makanan yang dibuat ibu nggak enak. Masa itu tumis kangkungnya manis? Adu Hilman kepada sang istri. Sebenarnya, Rani pun hendak tertawa mendengarkan hal tersebut. Akan tetapi, dia memilih untuk menggigit bibir bagian bawahnya supaya tidak tergelak. Ya itu bukan urusanku, Mas. Rani berlalu, meninggalkan suaminya yang mungkin saat ini sedang benar-benar menahan amarah kepadanya. Rani! Wan! Seru lelaki tersebut. Rani hanya acuh dan tidak peduli. Kemudian kembali ke kamar. Namun, belum sampai dia mencapai pintu kamar, atensinya kemudian teralihkan ke arah ponsel sang suami yang menampilkan layar terang. Saat dia mendekat, ternyata itu adalah panggilan telepon dalam aplikasi pesan chat.
Bergegas dia kemudian meraih benda pipi berukuran 6 inci tersebut dari atas nakas. Dengan refleks, dia pun melihat siapa yang sedang menghubungi. Salah? Bukannya ini adalah nama mantan istri Mas Hilman? Tanyanya dalam hati. Karena memang sudah sangat penasaran, ia pun lancang mengangkat panggilan tersebut. Memang sejauh ini sejak 3 tahun yang lalu, dia tidak pernah ikut campur dengan urusan sang suami. Karena ponsel merupakan benda pribadi dan dia telah menaruh kepercayaan pada lelaki itu sepenuhnya. Halo, Mas? Aku kangen. Loh, kamu kemana aja sih? Dari kemarin aku teleponin kok nggak pernah angkat. Dek, Rani terpekur mendengar ucapan dari sesosok mantan istri suaminya itu. Bagai tersambar petir di siang bolong, Rani ternama dengan mulut lebar. Tubuhnya terguncang hebat. Apakah pantas seorang mantan istri mengatakan hal-hal menjijikan seperti itu? Apa selama ini suaminya memang masih berhubungan dengan Salah di belakang Rani? Entahlah. Rani tidak mengerti. Dia benar-benar tidak menyangka jika suami yang selama ini begitu disayangnya itu ternyata tega berbuat hal yang selalu saja membuatnya marah. Rani masih bungkam. Dia ingin mendengarkan ocehan apalagi yang akan terlontar dari bibir wanita cantik dan seksi itu. Sambil mengeluarkan ponsel dari dalam saku robspan yang dikenakan, Rani pun berinisiatif untuk merekam suara wanita yang mungkin akan menjadi bibit pelakor itu. Pete, rekaman sudah dimulai sejak 5 detik yang lalu. Ini akan menjadi senjata jika sewaktu-waktu Hilman memang kedapatan menjalin hubungan lagi dengan mantan istri bernama Salah Amanda itu. Ih, Mas. Mas denger aku nggak sih? Aku kangen loh sama kamu. Mas kok nggak kadang ngabarin aku sama sekali? Ayo kita ke Bromo lagi. Mas pasti kangen goyanganku, kan? Dek, Rani masih berpositive thinking. Mungkin goyangan yang dimaksud adalah saat mereka masih menjadi suami istri. Dia tidak mau merusak suasana siang yang cukup tentram dengan banyaknya ocehan dari Sasa. Kita udah 2 minggu nggak ketemu loh, Mas. Memangnya Nas nggak kangen gitu sama sentuhanku? Dek, lagi, ucapan yang terakhir ini membuat air mata Rani tumpah ruah dan meleleh di kedua pipi. Dadanya bergemuruh hebat sambil menahan rasa sakit di hati. Apa katanya tadi? 2 minggu nggak ketemu. Oh, jadi selama ini Hilman benar-benar membohonginya. Ini memang sudah sangat keterlaluan. Klik. Rani memutus panggilan telepon itu sepihak. Dadanya masih bergemuruh hebat mendengar ucapan dari mantan istri suaminya itu. Napasnya naik turun seiring dengan isi kepalanya yang menerka kemungkinan buruk itu. Tidak menyangka jika Hilman berselingkuh di belakangnya. Dia harus menanyakan hal ini pada dengan suami. Akan tetapi diurungkan sejenak. Dia tidak mau membuat keributan dan memancing rasa keingintahuan tetangganya itu. Usai menutup panggilan telepon tersebut, dia berusaha untuk menggali informasi lebih dalam. Jika memang suaminya masih menjalin hubungan dengan Salah, seharusnya bukti-bukti itu ada dalam ponsel Hilman. Tangan cekatan itu kemudian menggeser layar yang sudah menyala terang dan menampilkan foto Ansel di sana. Password layar kunci tersebut masihlah sama. Akan tetapi saat ingin masuk ke dalam aplikasi pesan chat, Hilman malah mengunci aplikasi tersebut. Sial! Ini passwordnya berapa sih? Keluh Rani amarah yang membumbung tinggi. Setelah itu, dia memilih membawa ke ponsel tersebut ke dalam kamar. Mengunci pintu dari dalam dan berusaha memecahkan kode pada aplikasi tersebut. Setelah 2 kali percobaan gagal, ternyata percobaan ketiga kali ini berhasil. Tanggal ulang tahun Salah yang diketahui Rani dari laman Facebook pun akhirnya dapat membuka aplikasi tersebut. Rani hanya fokus ke arah satu nama. Nama Salah tersemat pada cat paling atas. Gegas dia masuk ke dalam sana dan membaca semua pesan yang membuatnya ingin muntah. Astagfirullahaladzim! Dada Rani naik turun, panas membara di sana. Bukan hanya cat mesra saja yang dilakukan oleh keduanya saat Hilman masih berstatus sebagai suami Rani. Akan tetapi, foto-foto tidak senonoh saat di sebuah lokasi wisata pun menjadi belati tajam yang menusuk relung hatinya. Tega sekali kamu, Mas.
Jadi ini alasannya lokasi ponselmu saat kulacak ada di Bromo. Rani menggenggam ponsel itu dengan kuku jari yang memutih. Cukup kuat dia meremas benda pipih tersebut. Tapi tak kalah sakit saat hatinya seakan diremas ribuan tangan. Berulang kali dia istighfar. Berpikir jernih supaya tidak salah dalam melangkah. Setelah dirasa napasnya sedikit teratur, barulah Rani mengambil semua isi pesan chat tersebut. Melakukan tangkapan layar dan mengirimkan ke ponsel miliknya. Begitu pula ia juga mengirimkan foto-foto mesum antara Hilman dan Sala yang tak berbusana. Beruntunglah dalam foto tersebut pada tanggal dan juga lokasi yang tertera di sana. Jadi dengan ini, dia tidak akan repot-repot untuk mencari bukti supaya lekas bercerai dengan sang suami. Rani sama sekali tidak menyangka jika Hilman makan mengkhianati dirinya. Setelah mengamankan bukti-bukti perselingkuhan antara Hilman dan Sala, dia kemudian meletakkan kembali ponsel milik suaminya itu di dekat meja televisi. Hanya dalam hitungan detik, bola matanya sudah tergenang cairan bening. Hampir saja dia jatuh jika tangan kirinya tak segera berpegangan pada ujung meja. Sakit, lebih sakit dari 100 cambukan. Rani tidak bisa berpikir secara jernih. Kurang apa dirinya selama ini sehingga Hilman malah berbuat serong. Tidak cukupkah pengorbanannya selama ini pada lelaki itu? Pantas saja Mas Hilman ngotot sekali ingin dibelikan mobil lagi. Ternyata ini alasannya. Rani berharap jika apa yang dilihat dan juga didengarnya tadi hanyalah mimpi semata. Akan tetapi, saat mendengar sapaan mesra dari Sala pada panggilan telepon tersebut, seketika dia tersadar jika itu adalah sebuah kenyataan dan bukan mimpi di siang hari. Belum beranjak dari dekat televisi, Hilman kemudian datang menghampirinya. "Dek, kenapa matamu sembab seperti itu? Kamu nangis?" tanyanya. "Lihatlah." Dengan santainya lelaki itu mengusap demikian. Rani pun berusaha untuk menahan gejolak dalam dada supaya tidak langsung marah dan emosi menguasai jiwanya. Anak matanya kemudian menatap nanar pada netra hitam kelam. Lelaki yang telah dipercayainya lebih dari 3 tahun tersebut sama saja dengan mantan suaminya. Benar apa yang dikatakan oleh orang banyak. Godaan terbesar saat laki-laki mempunyai uang adalah seorang wanita. Dalam diam, Rani hanya bisa meratapi dalam hidupnya yang tidak pernah berpihak padanya. "Dek, kamu kok diem? Kamu sakit? Kenapa wajahmu sangat pucat? Apa kamu ngidam? Udah sia, Dek? Kamu udah nggak KB emangnya?" tanya Hilman beruntun sambil berusaha mengusap air mata yang menggenangi pada sudut netra Rani. Bodoh. Pertanyaan macam apa itu? Rani hanya disentuh sekali 2 minggu lalu. Mana mungkin sudah kelihatan hasilnya. Namun, Rani tidak menjawab. Dia menepis tangan Hilman supaya tak lagi menyentuh anggota tubuhnya. Merasa sangat jijik karena telah merasa seperti ditipu mentah-mentah. Sialnya, bibir itu tidak bisa langsung mengutarakan kemarahan yang sudah hampir meledak bak erupsi gunung berapi. Bahkan, air mata wanita berusia 27 tahun tersebut terus mengalir tanpa henti. Tak bisa diajak kompromi sama sekali supaya terlihat lebih tegar dan kuat. Dengan helaan napas yang naik turun serta bahu yang turut bergetar, dia memberanikan diri menatap Hilman. "Kemana kamu 2 minggu yang lalu, Mas? Saat membawa mobil Bapak dan tidak pulang sama sekali? Kamu pergi kemana saja?" Rani mencecar suaminya dengan berbagai pertanyaan. Padahal lahar panas dalam dada sudah siap dilontarkan. Sangat sesak dan tak bisa terbendung. "Kamu kan sudah tahu, Dek. Aku nganterin orang ke Malang satu keluarga. Nah, sedia rental mobil selama seminggu dan aku jadi sopirnya." Jawab Hilman santai. Seolah itu adalah jawaban yang Rani inginkan. Rani pun masih memberikan kesempatan Hilman supaya berkata dengan jujur. "Aku tanya sekali lagi, kemana Mas 2 minggu yang lalu pakai mobil Bapak? Tolong jawab dengan jujur pertanyaanku, Mas." Pintanya masih menahan nenggap dalam hati. Hilman tertawa dan mengusap rambut sang istri. "Cih, Rani sangat jijik. Kan sudah Mas katakan, Dek. Mas kemah, lalu ini apa?"
Potong Rani dengan cepat sambil memperlihatkan foto pada layar ponselnya. Nada suaranya serak, ludah tercekat pada kerongkongan dan sulit ditelap. Hilman terbelalak. "Ini apa, Dek?" Dia bertanya dengan santai, seolah-olah Rani adalah wanita yang masih bisa dibodohi olehnya. "Kamu tanya ini apa? Apa kamu sudah sepikun itu, Mas? Jelas-jelas yang ada di sini itu adalah foto kamu dan juga salah." Rani membeberkan. "Itu hanya foto lama, Dek." Kilahnya, dari pandangan Hilman yang tak mau menatap sang istri, sudah dapat dipastikan jika apa yang keluar dari mulut lelaki itu adalah sebuah kebohongan. Rani tahu akan hal itu. Rani masih mencoba merekam semua amarah. "Masih yakin jika itu foto lama?" Tanyanya lembut. Dia hanya butuh pengakuan, bukan malah kebohongan-kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan yang sudah-sudah. Hilman memegang kedua bahu Rani dan berusaha meyakinkan wanita itu. "Iya, lah. Kalau tidak percaya, kamu bisa. Lalu ini apa lagi, Mas? Ini foto kalian dengan tanggal bulan dan juga tahun ini. Lokasinya ada di Bromo. Ada merek ponsel Mas juga di sini. Jadi, jangan coba-coba untuk membohongi aku, Mas. Aku terlalu pintar untuk kamu bohongi." Ucap Rani dengan wajah memerah. Rahangnya mengetat dan menuntut penjelasan. Hilman masih mencoba membela diri lagi. "Dek, kamu kok nggak percayaan gitu sih sama Mas? Mas itu nggak mungkin. Nggak mungkin apanya? Nggak mungkin khianatin aku. Gitu. Bullshit." Potong Rani dengan cepat. Dia kemudian memutar rekaman video yang memperdengarkan jika salah memanggil suaminya tersebut dengan ucapan sayang serta berkata jika rindu. "Dek, kamu kok malah nyalain Mas kayak gini? Sih, bisa aja itu hanyalah orang lain yang nggak suka sama kita. Mas itu bener-bener go. Kerja apanya? Mas ngerjain mantan istri Mas. Ini dan ini. Apa mata Mas sudah rabun untuk melihat semua kebenaran ini? Katakan jika iya." Tegas, lugas, dan penuh dengan kemarahan. "Dan ini adalah screenshot lokasi mobil yang Mas kendarai. Beruntungnya di mobil tersebut sudah aku pasang dengan GPS, sehingga lokasi mobil bisa dilacak dari jarak jauh. Aku sebenarnya sudah tahu ini cukup lama, Mas. Tapi aku hanya berusaha diam saat Mas bohongin aku." Lagi, Rani mengeluarkan unek-unek, supaya beban dalam hati bisa sedikit plong. "Dek, ini kan hanya alat. Gak mungkin Mas ada di sana, Dek. Ini semua fitnah. Mas tidak pernah. Dan ini adalah lokasi ponsel milik Mas yang juga aku lacak melalui alamat email dalam ponsel Mas. Lokasinya pun sama pada hari dan juga waktu yang sama pula. Jadi, Mas mau bohong apa lagi? Apa nggak cukup Mas nyakitin aku dengan memberikan nafkah lahir yang kurang? Mas benar-benar kelewatan. Aku memang tidak cantik seperti mantan istri Mas. Aku juga tidak seenergik salah. Tapi setidaknya tolong hargai kesetiaanku, Mas. Dengan kamu bersikap seperti ini, kamu malas terang-terangan untuk mendorongku supaya segera menceraikanmu." Rani kemudian berlalu dari hadapan suaminya, berharap supaya terasa sesak dalam dada segera berkurang. Sesaat, dia menyesalkan takdir Tuhan yang tidak pernah berpihak kepadanya. 2 kali menikah, 2 kali pulang dia dikhianati oleh seorang lelaki yang sudah dipercayai sangat lama. Adilkah ini untuknya? Dek, kamu salah paham, Dek." Hilman berusaha meraih tangan sang istri supaya mau mendengarkan sanggahan-sanggahannya. "Cukup. Aku tidak mau mendengarkan apapun lagi yang keluar dari mulut Mas. Karena walau bagaimanapun Mas menyanggahnya, bukti-bukti telah terpampang nyata. Mas benar-benar tiga sama aku. Jika kamu tidak mencintaiku, kenapa dulu kita harus menikah? Kenapa kamu malah menjalin kasih dengan wanita yang sudah berstatus sebagai mantan istrimu, Mas? Kenapa?" Kepercayaan akan ketulusan cinta Hilman terhadapnya seketika luntur. Lelaki yang dianggap tulus ternyata malah meningkat dari belakang. Amarah, sedih, dan kecewa menyatu menjadi satu. "Dek,
Mas nggak seperti yang kamu pikirkan. Tidak mau mengakui, padahal semua bukti sudah terpampang nyata. Lelaki egois. Cukup! Jangan pernah menyentuhku lagi. Aku benar-benar muak sama Mas. Pergilah dari rumah ini sama ibu. Aku tidak mengizinkan seorang pengkhianat seperti Mas untuk tinggal di rumahku. Usir Rani dengan nada emosi. Dia mencengkram kaos pada bagian depan dada. Di sana, luka yang dulunya baru sembuh, kini malah berganti dengan luka yang baru. Andaikan dan andaikan yang ada dalam benaknya. Andai dia tak memutuskan untuk menikah secepat ini, pasti Rani tak akan menjadi janda untuk kedua kali. Andaikan Rani tidak semudah itu jatuh dalam buayan mulut manis Hilman, mungkin akhirnya tidak akan seperti ini. Andaikan Rani menerima lamaran lelaki lain, tidak akan mungkin ada luka menganga kedua kalinya akibat dikhianati. Tuhan sedang melucu dengan dirinya. Seakan dunia ini tak mau sedikit pun berpihak pada wanita muda berusia 27 tahun itu. Dek, jangan kayak gini, dong. Mas nggak pernah. Lepas. Lepas. Plak. 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 Dek, kamu kok nampar Mas gitu sih? Mana sopan santunmu pada suami? Sopan santun? Rani berdecih serta membuang pandangan. Sakit pada pipi Mas itu tidak sebanding dengan sakit hati yang kurasakan saat ini, Mas. Asal Mas tahu, aku benar-benar menaruh rasaku untuk Mas dengan tulus. Mengurusi ibu juga yang sangat menjengkelkan itu. Aku berusaha memaklumi sikapmu yang akhir-akhir ini berubah. Akan tetapi, tidak untuk kali ini. Aku akan tetap menggugat cerai. Dek, Mas nggak mau. Kita nggak akan cerai. Terserah. Tunggu surat gugatan cerai dariku, Mas. Aku menyerah. Dek. Rani kemudian masuk ke dalam kamar. Dia mengambil tas ransel dan menuju ke almari. Memasukkan semua baju milik Hilman. Dia sudah tidak mau satu rumah dengan lelaki bajingan itu. Rani. Wan, buka. Wan, Mas mau bicara. Rani. Seru Hilman mengetuk pintu kamar istrinya berulang-ulang. Namun, Rani memilih abai. Selepas mengemasi barang Hilman berupa baju dan celana, Rani pun terdiam sesaat. Benarkah apa yang kuputuskan ini sudah benar? Maafkan Rani, Pak. Tanyanya dalam hati. Ia melirik ke arah Sasa yang masih pulas dengan boneka Mashe dalam dekapan. Haruskah bocah kecil itu kehilangan sosok sang yayah untuk kedua kalinya? Hati Rani benar-benar sembilu melihatnya. Rasanya sungguh menyakitkan. Dikhianati untuk kedua kali. Pada awalan yang sama, baik Hilman dan mantan suami pertama Rani dulu sangat baik. Tapi, uang menggelapkan mata mereka. Lantas, apa kata tetangga nanti jika sampai dia gagal membina rumah tangga yang baru seumur jagung? Rani menghela napas dalam. Gunjingan, cemoohan serta hujatan pasti akan didapatkan oleh Rani. Haruskah dia bertahan demi menjaga nama baik keluarganya? Nama baik mana yang harus dijaga? Jika ibu mertuanya saja terus-terusan membuat ulah. Haruskah dia bercerai? Bertahan dan mencintai sendirian itu menyakitkan. Saat Rani meneteskan air mata, perlahan Sasa bangun dan menatap ke arahnya. Mama, lirih bocah itu dengan suara yang serak. Biasa, bangun tidur akan menangis. Tapi, Rani cukup cerdik untuk membuat anak itu terdiam tanpa suara. Selepas menurut, barulah Rani keluar melalui jendela dan menitipkan Sasa pada tetangga sekitar. Masuk kembali ke kamar, Rani gegas akan mengusir Hilman dan ibu mertuanya itu hari ini juga. Dia sudah tak mau lagi serumah dengan keluarga Benalu. Dia kemudian membuka Facebook dengan mata sembab. Dia mengeluh pada sebuah komunitas dengan anggota ratusan ribu. Di sana, Rani bercerita panjang lebar dengan detail. Cukup menekan tombol peserta anonim, maka nama Facebooknya akan disamarkan. Beribu komentar terpampang di sana sejak dia 1 jam lalu mengunggah postingan.
Udah, cerai aja, Mbak. Gak usah pertahanin suami kayak gitu. Selingkuh itu nanti bisa tuman kambuh. Sekali dimaafin, nanti juga gitu lagi. Tulis salah seorang ibu-ibu yang menggunakan foto profil bersama anak kecil. Jangan bertahan jika itu menyakitkan, Mbak. Kasihan mental dan psikis Mbak. Apalagi Mbak punya balita. Cerai aja, Mbak. Rumah tangga Mbak juga nggak sehat itu. Ada pula yang mengatakan jika Rani harus sabar. Sabar lagi. Lalu sampai kapan? Rani men-scroll sampai pada komentar terakhir. Semua yang berkomentar di sana tidak menyalahkan dirinya ketika sampai pernikahan itu gagal kembali. Lagi, dengan iseng ia masuk ke akun Facebook lamanya. Entah mengapa jarinya tersebut malah bergerak kepada kolom pencarian. Mengetikkan sesuatu dan menemukan hal yang teramat besar. Jadi selama ini Facebookku diblokir sama si Salah? Kenapa aku baru menyadarinya? Dan dia memposting foto di tanggal yang sama saat mereka foto di kamar itu dengan keadaan telanjang? Rani berdecih. Dia benar-benar tidak menyangka jika wanita yang berstatus sebagai mantan istri suaminya tersebut sudah sejak lama mengunggah kebersamaan Salah, Hilman, dan Ansel di kawasan wisata Bromo. Semakin pula rasa kesalnya bertambah. Hal itu justru memupuk kebencian terhadap Hilman. Keputusannya untuk bercerai kali ini sudah bulat. Jika semua orang yang ada dalam kolom komentar menyarankan seperti itu, bukankah perpisahan adalah jalan keluar yang terbaik saat ini? Dia tidak mau terus-terusan disakiti. Baru saja hendak membuka pintu dan hendak keluar. Sayup-sayup telinga ibu muda itu mendengar ocehan sang mertua. Tapi, hal itu tak mengurungkan niatannya untuk tetap mengusir mereka. Nah, ini dia. Ini nih, kalau istri itu nggak pernah bersyukur. Untung sudah dinikahi Hilman, ini masih tega benar nuduh selingkuh. Padahal, udah adem ayem, ini malah nyari gara-gara dan nuduh Hilman selingkuh. Sudah setiap hari hanya bisa melawan orang tua dan suami. Benar-benar wanita yang tidak tahu diuntung. Hardik Bumarni sambil menunjuk wajah menantunya. Namun dengan santai, Rani menjawab. Aku tidak melawan kalian berdua, tapi aku hanya berusaha membela diri. Aku sudah capek, Bu. Aku sudah tidak mau diperlakukan semena-mena oleh kalian berdua. Kesabaran aku benar-benar sia-sia untuk menghadapi kalian. Kalau bukan karena rasa cinta yang kumiliki sama Mas Hilman, tentu aku sudah tidak sudi lagi bersamanya sejak dulu. Dan untuk kali ini, aku tidak akan mempertahankan rumah tangga ini. Bro, Rani melempar satu tas berukuran besar ke hadapan Hilman dan ibu mertuanya. Ran, kamu nggak bisa gini sama aku. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ucap Hilman mendekat dan mencoba meraih telapak tangan kanannya. Rani mundur satu langkah. Dia tidak ingin bersentuhan dengan lelaki yang suka celap-celup di sana-sini. Baginya, suatu pengkhianatan merupakan sesuatu yang sangat fatal dan tentu tidak akan pernah dimaafkan. Cukup. Aku mau kita bercerai. Sekali pengkhianat tetaplah pengkhianat. Entah ceritamu dulu itu yang mengatakan jika salah seorang pengkhianat benar adanya atau bukan. Ucapkan kalian berdua tidak ada yang bisa mengganggu gugat keputusanku kali ini. Telak. Rani tidak bisa menahan rasa sakit dalam dada lebih lama lagi. Dia tidak peduli jika harus menyandang status janda untuk kedua kali. Tidak masalah. Selagi itu tidak merugikan orang lain, kenapa harus repot-repot memikirkan ucapan orang? Begitulah saat dia berpikir panjang beberapa saat yang lalu. Enggak, Wan. Aku nggak mau kita cerai. Tidak sekalipun aku mengkhianatimu. Dia yang menggodaku. Dan kamu tergoda sama dia, kan, Mas? Kamu dan dia memang sangat-sangat cocok. Tala aku sekarang juga supaya kamu bisa kembali bersama mantan istrimu itu yang sudah ingin merajut asa bersamamu lagi. Aku benar-benar tidak sanggup menghadapi sifat kalian berdua. Aku beri waktu sampai sore hari nanti. Tolong tinggalkan rumah ini. Rani menjawab dengan nada tegas. Dia tidak akan bermain-main untuk hal sebesar ini. Dia tahu Hilman tidak mau bercerai karena pasti akan kebingungan mencari tempat tinggal. Sementara dari kabar yang dia dengar, Hilman ditolak oleh anggota keluarganya yang lain.
Bahkan, Mas Helmi dan Mbak Yani pun tidak mau ikut campur lagi dengan urusan mereka. Benar memang, mempunyai mertua toksik seperti Bu Marni terasa sangat menjengkelkan. Sejujurnya, hati Rani tempat gugup saat menghadapi ibu mertua dan juga sang suami. Akan tetapi, entah dapat keberanian dari mana sehingga kalimat yang diucapkan bisa membuat Hilman serta ibu mertuanya itu tidak bisa menjawab lagi sejak beberapa hari yang lalu. Aku sudah tidak sudi menjalani rumah tangga yang tidak sehat seperti ini, Mas. 3 tahun aku mempercayaimu dan dalam sekejap mata kamu mengkhianati kepercayaanku. Memang benar kata pepatah. Nila setitik bisa merusak susu sebelangga. Pokoknya aku nggak mau cerai, Ran. Kamu ini dapat menghasilkan dari mana? Kok bisa-bisanya percaya dengan? Aku tidak berhasil oleh siapapun, Mas. Potong Rani dengan cepat. Bukankah sudah aku bilang sejak lama, jika kebusukan-kebusukan Mas akan terkuak seiring berjalannya waktu. Dan mungkin inilah sudah saatnya jika Allah membuka semuanya tabir kebenaran itu. Asal Mas tahu, tangkai yang disimpan terlalu lama pasti akan tercium juga baunya. Kicap. Hilman tidak bisa menjawab lagi. Entah apa yang akan dilakukan lelaki itu. Mungkin sedang berpikir bagaimana caranya mencari alasan supaya istrinya percaya kembali dengan apa yang diucapkan bolehnya. Tapi salah. Apapun yang akan keluar dari mulut Hilman tidak akan berpengaruh apapun pada keputusan ibu muda beranak satu ini. Bu Marni tampak mengetatkan rahang. Wanita itu masih menderita jam ke arah menantunya. Hah, mau jadi apa kamu kalau minta cerai sama anakku? Udah janda nggak lah, aku aja masih banyak gaya. Kalau Hilman nggak, ibu bisa diam, nggak? Bentak Hilman yang seketika membuat dua wanita itu tercengang. Bu Marni terkejut saat anak bungsunya itu tidak membelanya, tetapi malah membentak. Apa-apaan itu? Jangan malah memperkeruh suasana, Bu. Biarkan aku yang menyelesaikan semua ini sendiri. Rani hanya diam tak menyahut. Membiarkan anak dan ibu itu untuk berdiskusi dulu sebelum dia mendepak keduanya keluar dari rumah itu. Bukan masalah tega atau tidak tega. Akan tetapi, masalahnya saat ini sudah tidak bisa disikapi dengan santai lagi. Dek, aku nggak mau kita pisah. Gimana Sasa kalau nanti nyariin aku? Rani tahu ucapan suaminya tersebut hanyalah bualan semata. Dia cukup tahu jika itu hanyalah alasan lain supaya dia bisa diluluhkan. Tapi maaf, Rani bukan wanita seperti dulu yang bisa dibodohi lagi. Sasa itu urusanku, Mas. Dia tidak ada hubungannya dengan kamu. Sekalipun kamu tidak ada di sampingnya, Sasa juga tidak akan mencarimu. Kamu pikir kamu siapanya? Tanya Rani lantang dengan dagu mendongak serta dengan dada membusung. Dek, kita ini sudah lama. Loh, masa karena hal sepele seperti ini, kita jadi cerai? Tanya Hilman santai seperti tidak memiliki dosa saja. Apa Mas bilang? Hal sepele? Sebuah pengkhianatan dan perselingkuhan itu apakah hal yang sepele? Apa Mas lupa jika aku sangat trauma dengan pengkhianatan? Mas lupa? Butuh waktu berapa lama supaya aku bisa memantapkan hati untuk menerima Mas jadi suamiku? Berapa? 3 tahun, Mas. 3 tahun aku mencoba meyakinkan rasaku jika Mas memang berbeda dengan lelaki lain. Tetapi, pada nyatanya aku salah besar. Mas tidak lebih dari seekor binatang. Rani berkata lantang dan sontak memancing amarah pada hati Hilman. Tangan lelaki itu kemudian terulur dan menampar pipi kiri Rani cukup kuat. Plak! Kamu menamparku, Mas. Oh, oke. Rani memalingkan wajah. Sudut bibirnya telah berdawa serta terasa sedikit asin. Dek, maaf. Mas nggak sengah. Apa Mas bilang? Nggak sengaja. Nggak sengaja dari mananya, Mas? Selain tukang selingkuh, Mas ternyata juga temperamen. Rani mendesis tak lalah tajam. Hah, Ran. Itu wajar, karena kamu juga beberapa hari yang lalu menampar anakku. Satu sama itu nama. Diam! Siapa yang nyuruh ibu bicara?
Rani mencengkram kerah daster yang digunakan ibu mertuanya itu. Anak matanya kemudian melotot dan mengintimidasi wanita berusia remaja tersebut. Dek, jangan gini dong. Hormati. Aku tidak butuh pendapatmu, Mas. Lepaskan tanganku atau ku cekik ibumu saat ini. Tajam Rani memperingatkan. Namun, tidak serta-merta telapak tangan suaminya itu melepaskan tangannya pula. Lepas. Gak akan, Dek. Kamu. Asal ibu tahu, aku bisa bertindak lebih anarkis daripada saat ini. Lebih baik ibu mundur jika ibu tidak mau melihat bagaimana sosokku yang sebenarnya. Karena aku bisa saja menjadi monster seperti yang ada di TV-TV itu. Tak kurang akal, Rani pun kemudian menggigit lengan suaminya supaya Hilman mau mundur. Tak lupa, Rani juga menghempas tubuh Bumarni. Matanya memerah menatap Hilman kala itu. Persis seperti monster yang sudah teramat marah. Kamu gila ya, Ran? Desis Hilman sambil meringis. Iya, aku menjadi seperti ini gara-gara kalian berdua. Jika kalian berdua tidak membuat emosiku meledak-ledak, mungkin aku tidak akan bersikap seperti ini. Kalian benar-benar keterlaluan. Sekarang juga, pergi dari rumahku. Rani berkata lantang. Dia berlalu untuk mengambil gagang sapu supaya kedua orang yang pernah dikasihi olehnya itu tahu diri. Dek, ucap Hilman takut. Rani tidak hanya menggenggam gagal sapu di tangan kiri. Akan tetapi di tangan kanan wanita itu juga memegang sebuah sial urit nan tajam. Entah dari mana wanita itu mendapatkan benda-benda tajam. Hilman tidak tahu saja jika benda itu merupakan kepunyaan bapak mertuanya. Pergi dari sini atau aku akan bertindak sesuka hatiku tanpa kamu bayangkan sebelumnya, Mas. Rani tidak akan main-main kali ini. Logikanya sudah berpikir yang pada akhirnya dia akan tetap mengakhiri pernikahan ini. Tidak ikhlas perasaannya juga dikhianati terus-menerus. Dalam benak terus mendengung, dia seperti sedang dikata bodoh oleh banyak orang. Padahal sejatinya, di rumah itu hanya ada 3 orang saja. Man, ayo kita pergi. Man, jangan sampai kita mati di tangan wanita udik itu. Seru Bumarni tampak ketakutan saat Rani mengikis jarak. Kita mau tinggal di mana, Bu, kalau keluar di rumah ini? Ibu ini bisa mikir gak sih? Bisik Hilman lirih, namun masih bisa didengar oleh Rani secara gamblang. Nah, apa yang dikatakan oleh Rani dalam hati tadi benar-benar terrealisasikan. Dia menyunggingkan sedikit senyuman, berarti Hilman tidak mau diceraikan karena masalah ini. Aku tidak peduli kalian mau tinggal di mana. Yang penting sekarang pergi dari rumahku. Aku tidak lain waktu rumah dengan keluarga toksik seperti kalian. Hilman tetap mendekat meski sang istri sudah kesetanan dan siap menibas leher. Tapi Rani pun tak mau kalah dengan cara mengacungkan celurit tersebut dan menggerakkan, seolah sudah ahlinya. Dek, Mas enggak? Aku enggak peduli, Mas. Silakan pergi dari rumah ini. Rani bertindak seperti seorang psikopat. Sampai pada akhirnya, baik Hilman dan Bumarni bisa dipukul mundur. Keluar dari rumah Rani dalam keadaan ketakutan. Bahkan, para tetangga juga ikut serta menyaksikan kekejaman Rani tersebut. Mungkin mereka sudah hafal jika Rani memang mempunyai tabiat seperti itu. Dulu, Rani juga pernah berbuat hal demikian saat Adit mantan suami Rani hendak mengambil Sasa secara paksa. Jadi, mereka pun dia menerka-nerka jika memang pastinya ada masalah serius pada Rani sehingga membuat wanita itu bertindak di luar batas kesabaran. Dek, kita bisa bicarakan. Gak ada yang perlu kita bicarakan, Mas. Perselingkuhan Mas gak bisa aku maafkan. Sekarang, Rani kembali ke dalam. Masih menggacungkan celurit ke arah 2 manusia yang tak merasa bersalah itu. Bro, pergi dari sini! Teriak Rani lantang sambil melempar tas berisikan beberapa potong pakaian milim Hilman. Tak lupa, selepas itu dia membanting pintu dengan kuat. Brak!
Berjingkit dua manusia tersebut karena takut akan perangai Rani yang berulang kali menakutkan mereka. Rani meluruhkan tubuh di dekat pintu masuk. Dengan sesenggukan, dia memeluk lutut, melempar celurit ke sembarang arah. Rapuh, lemah, dan juga lelah. Rani tak menyangka jika pernikahan keduanya lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Oh, mungkin Adit akan menertawakannya yang saat ini on the way menjadi janda lagi. Sialan, bukan? Dari arah luar dapat didengar, Bu Marni dan Hilman sama-sama menggedor pintu. Saat Hilman mengancam untuk mendobrak, Rani tak kurang akal. Ia mengambil satu kayu kecil, dua paku besar dan satu palu untuk menjadi pengaman ganda. Meski Hilman mendobrak, jika dirinya meletakkan pengaman khusus pasti mereka akan menyerah. Tapi sebelum itu, dia teringat akan barang-barang mertuanya di kamar belakang. Karena sudah tak mau lagi berurusan, Rani pun segera menuju ke sana. Memasukkan baju ibu mertuanya itu dalam sebuah kardus bekas TV ukuran 21 in dulu. Setelah puas memasukkannya, Rani pun segera menuju ke depan. Membuka pintu dan membuat Hilman seketika berbinar. Dia mengira jika Rani mau memberinya kesempatan lagi. Pergilah dan jangan kembali. Kita sudah terlalu rusak untuk diperbaiki, Mas. Serunya lantang dan menutup pintu kembali. Chapter ke-11. Hilman masih tampak menggedor pintu yang kemudian menjadi pusat perhatian sebagian tetangga. Rani buka, Ran. Mas mau bicara, Ran. Seru Hilman sambil melirik Jay belakangnya. Banyak yang menggunjing, banyak pula yang meneriakinya tak tahu diri. Banyak pula bisik tetangga yang menyebutnya tak tahu malu. Tapi, Hilman tetap menerbalkan muka. Dia tak boleh keluar dari rumah ini. Rani! Entah seruan keberapa puluh, Rani memilih abai. Dia lantas mengambil celurit dan meletakkannya di tempat semula. Sampai azan asyar tiba, Bu Marni dan Hilman tidak kunjung beranjak dari sana. Man, ibu lapar. Ucap Bu Marni di tengah-tengah kesunyian. Mereka berdua meluruhkan tubuh di lantai sambil selonjoran. Ya sama, Bu. Emang ibu kira ibu aja yang lapar? Sahut Hilman tampak kesal. Perutnya sudah berdemo ria minta diisi, sementara Rani mengunci pintu dari dalam. Berulang kali dia berpikir keras, mana ada keluarga yang mau menampung mereka di saat kondisi seperti ini. Sialnya, itu si Salah tak bisa diajak kompromi. Andaikan wanita berstatus mantan istri Hilman itu mau bersabar sedikit, mungkin semuanya tak akan runyam. Uang tak punya, sepeda motor tidak punya, mobil pun tak dapat. Lengkap sudah penderitaan Hilman yang diakibatkan oleh ulahnya sendiri. Ingin pergi dan membawa rasa malu, namun tak ada kendaraan yang bisa digunakannya. Kamu bujuk dong, Man. Masa kita harus hidup gelandangan begini, sih? Malu ibu, Man. Tanya Bu Marni yang mendedak sang anak supaya mau berbuat sesuatu.